Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusan yang sedang dijalankan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kenapa sih pengusaha itu harus melakukan promosi. Padahal ketika kita melakukan promosi belum tentu efeknya bisa sebanding atau bahkan menguntungkan untuk bisnis kita. Banyak juga eh, dari teman-teman kita yang sudah melakukan promosi malah merugi ya. Malah merasakan kerugian yang lumayan signifikan di laporan keuangannya. Nah, biasanya ketika saya ditanya seperti itu saya bertanya balik, Mas Tommy, kenapa kita sebagai pengusaha harus melakukan promosi untuk usaha kita? Saya tanya balik, kenapa? Gimana caranya orang bisa tahu kalau kita jualan di lokasi tersebut, kalau kita nggak pernah menginfokan ke mereka? Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan keduanya adalah kenapa perusahaan-perusahaan besar selevel Indofood, Indomie itu kan, terus teh pucuk, teh botol, sosro, segala macam itu masih melakukan promosi walaupun mereka sudah dikenal sama orang. Nah, dua hal itu yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi silakan disimak baik-baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya tadi sudah jelas ya, kenapa kita sebagai pengusaha harus melakukan promosi. Jawabannya adalah di marketing kita memiliki teori atau formula yang biasa kita sebut dengan AIDA. Nah, AIDA ini ini merupakan sebuah singkatan yang artinya attention, I-nya interest, D-nya desire, A-nya action. Ini artinya attention adalah perhatian, interest adalah ketertarikan, desire adalah keinginan, action adalah aksi atau tindakan. Maksudnya gimana Mas Tommy? Sebagai contoh gini, tadi saya udah pernah bilang, gimana caranya calon konsumen kita bisa tahu kita ada di lokasi tersebut kalau kita tidak pernah menginfokan kepada mereka gitu ya. Nah, gimana caranya kita menginfokan kepada mereka? Caranya adalah menarik perhatian mereka. Contohnya gimana Mas Tommy? Contohnya misalnya kita melakukan activity atau campaign ya. Nah, campaign ini gimana? Activity itu maksudnya gimana Mas Tommy? Kita ambil contoh paling simpelnya aja. Misalnya kita melakukan campaign diskon 50%. Sampai misalnya dari tanggal 11 sampai 17 November. Kalau contoh-contoh lain misalnya kayak di Shopee ada flash sale, itu salah satu activity juga sebenarnya. Cuman itu benar-benar lebih mengarah ke produk ya. Nah, setelah kita melakukan activity ini, diskon 50% dari 11 sampai 17 November, let's say misalnya yang melihat iklan kita atau melihat activity kita ini ada 1.000 orang nih. Oke, dari 1.000 orang ini, pasti akan ada yang tertarik. Kita anggap contoh misalnya 500 yang tertarik dengan produk kita. Terus dari 500 ini pasti ada yang penasaran, ada yang memiliki keinginan untuk nyobain produk kita atau beli produk kita gitu ya. Minimal penasaran dulu aja gitu. Let's say misalnya kita contoh 100 orang. Nah, dari 100 orang ini pasti ada yang akan datang ke outlet kita untuk nyobain, untuk beli atau beli melalui GoFood kalau kuliner gitu ya. Anggaplah contoh 50 orang. Nah, ini activity atau campaign ini tidak akan berjalan maksimal kalau kita tidak melakukan promosi. Atau
iklan. Nggak akan maksimal. Ada orang yang melihat, tapi tidak akan maksimal. Kalau kita tidak melakukan ini, biasanya kita menyebutnya organic view. Organic view. Tapi kalau kita melakukan aktivitas kampanye kita dengan mempromosikan atau dengan iklan, biasanya kita sebutnya paid ads, itu ya, paid ads atau iklan berbayar lah bahasa Indonesianya gitu. Gitu teman-teman. Jadi inilah kenapa alasan kita sebagai pengusaha itu harus terus melakukan promosi atau iklan. Karena kalau kita nggak melakukan promosi atau iklan, orang-orang yang tahu akan ada growth-nya tapi nggak akan maksimal. Jadi kita melakukan promosi nih. Di campaign yang ini kita diskon 50% 11 sampai 17 November yang lihat 1.000 orang. Next kita bikin apa lagi? Activity A misalnya. Nanti yang lihat misalnya 1.000 orang atau 500 orang. Nanti setiap kita melakukan activity itu kan pasti akan bertambah terus tuh yang melihat. Yang sudah melihat akan melihat lagi. Oh nih brand, ini merek, ini usaha selalu melakukan aktivitas nih, campaign nih. Lama-lama yang tadinya cuman ngelihat doang, akhirnya ujung-ujungnya jadi tertarik. Akhirnya jadi penasaran gitu. Dari kita repeat terus iklan-iklan yang udah kita lakukan gitu. Saya pernah mencoba sebuah akun Instagram. Saya coba iklan di situ ya. Itu saya nyoba dari bulan Maret. Dengan budget per bulan yang tadinya cuma 500.000. Di bulan Aprilnya saya naikin lagi 1 juta. Di bulan di bulan Mei-nya saya naikin lagi 1,5. Sampai akhirnya di bulan Oktober itu saya benar-benar jadi di bulan Maret ini omset saya masih di angka 1 jutaan. Nah, ketika saya nyoba terus-terusan nih setiap bulan nih saya promoin di cuma satu akun itu doang. Maret saya coba, April saya coba, Mei saya coba, sampai akhirnya di Oktober itu omset saya di atas 4 juta. Jadi dana-dana yang udah kita keluarin nih dari bulan Maret sampai bulan September itu alhamdulillahnya tertutup ketika saya iklan di bulan Oktober gitu. Jadi kalau kita bilangnya belum tentu menguntungkan, iya betul, saya dari bulan Maret sampai September juga rugi gara-gara aktivitas promosi iklan saya. Cuman karena saya rutin konsisten, akhirnya di bulan Oktober saya alhamdulillah akhirnya menguntungkan nih hasil dari iklan saya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dibilang rugi atau sia-sia, enggak juga, karena apa yang kita lakukan insya Allah nggak ada yang sia-sia, karena ini adalah salah satu ikhtiar kita nih, cara kita melakukan activity campaign dengan promo berbayar iklan. Itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa mencapai target omsetnya gitu. Ini saya cuma jualan gorengan loh, omsetnya 4 juta. Jadi buat teman-teman yang berpikiran bahwa iklan itu rugi, ngapain kita iklan, harus buang-buang duit, coba dipikirin lagi, coba dipelajarin lagi. Mungkin ada caranya yang salah untuk ketika kita mau melakukan promosinya, atau bisa jadi juga dari sisi activity-nya yang salah. Misalnya diskon 50% doang gitu. Gitu teman-teman. Banyak banget aktivitas-aktivitas untuk campaign kita yang bisa kita utak-atik, walaupun cuman simpel doang sebenarnya perubahan-perubahannya gitu. Tapi bisa jadi itu works di calon konsumen kita.
Oke teman-teman, sekian penjelasan saya ini. Terima kasih. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan saya mengenai kenapa kita sebagai pengusaha harus melakukan aktivitas promosi ya atau iklan. Eh, karena memang eh, iklan itu sangat dibutuhkan agar target konsumen kita itu bisa tahu ada kita dan apa aja aktivitas yang kita lakukan, misalnya diskon, aktivitas misalnya, contoh kalau teman-teman masih ingat dulu ada yang namanya pecel lele lela. Pecel lele lela tuh melakukan aktivitas iklannya bagi siapa saja yang bernama Lela itu makan boleh gratis di outlet tersebut gitu. Jadi mereka tinggal datang nunjukin KTP dengan nama Lela, otomatis diperbolehkan untuk makan langsung makan gratis di store-nya mereka gitu. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya infoin, sekali lagi saya bilang ke teman-teman buat yang belum mau beriklan atau masih mikir-mikir untuk melakukan iklan, nggak apa-apa pikirin dulu, tapi yang penting ada keinginan untuk arah ke sana karena iklan itu sangat bagus banget untuk usaha kita. Yang penting campaign atau aktivitasnya itu bener-bener dimatengin banget, dipikirin banget biar hasilnya juga maksimal gitu. Nah, tadi sempat kita ngebahas tentang Indofood, kita juga sempat ngebahas teh pucuk segala macam. Kenapa mereka perusahaan sebesar itu masih terus melakukan iklan? Kalau mereka sebenarnya posisinya udah beda nih dengan kita yang UKM gitu. Kalau UKM itu kan kenapa kita iklan? Jawabannya adalah karena biar orang tahu bahwa di lokasi tersebut ada kita gitu ya. Nah, kalau udah di level mereka, mereka itu membutuhkan eksistensi bahwa produk mereka masih ada nih, masih ready nih selalu gitu. Karena psikologis di masyarakat ketika sebuah perusahaan besar sudah tidak pernah terlihat lagi logonya, sudah tidak pernah terlihat lagi aktivitas kampanyenya, psikologis di masyarakat tuh, oh nih perusahaan udah rugi kali ya, udah bangkrut kali ya, jadi mereka udah nggak pernah ngiklan lagi gitu. Makanya sampai detik ini perusahaan-perusahaan selevel Indofood, Teh Pucuk segala macam tuh masih terus melakukan promosi atau iklan, masang iklan di billboard, masang iklan di TV dan lain-lain lah ya. Itu gunanya untuk menjaga eksistensi mereka saja sebenarnya, kurang lebihnya begitu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang sudah lebih expert dari saya, boleh bantu di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru ngeliat video ini, selamat menonton. Jangan lupa juga untuk di follow, di like, dan di favoritin untuk yang nonton di TikTok. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya, Cara Cerdas. Semoga video-video yang saya buat ini bermanfaat, dapat menginspirasi teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.